Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Budaya Nusantara, tempat di mana kita mengeksplorasi keindahan dan kebijaksanaan agama Islam dan budaya leluhur Nusantara. Dalam episode video kali ini kita akan membahas tentang makna Islam rahmatan lil alamin. Sedari awal Islam mengajarkan kepada pemeluknya perihal pentingnya menjalin hubungan yang ramah dalam bingkai toleransi antar umat beragama. Hal ini tidak lain selain sebagai bukti bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan ajaran rahmat bagi alam semesta. Untuk menumbuhkan nilai-nilai toleransi, yang harus dipahami pertama kali adalah kesadaran bahwa perbedaan dalam agama merupakan hal niscaya yang memang tidak bisa dihindari. Bahkan Al-Quran juga mengafirmasi perihal kebebasan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, ya untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Ayat ini menjadi bukti bahwa fakta adanya agama lain tidak bisa dibantah. Memang, umat Islam mesti meyakini bahwa hanya ajaran agamanya yang paling benar. Namun, dalam konteks relasi bermasyarakat, klaim itu tidak boleh sampai mengganggu, apalagi menegasikan penganut agama-agama lain untuk hidup dengan aman. Selain itu, ayat ini juga menjadi sebuah pesan tentang kebebasan beragama, bahwa Islam tidak mengajarkan pemaksaan. Keragaman agama adalah sebuah fakta yang niscaya, dan Islam mendorong umatnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat-umat lainnya, tanpa saling menjelekkan. Rasulullah juga menerapkan nilai-nilai toleransi ini, dan jejak yang paling kentara adalah saat dirumuskannya Piagam Madinah. Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa sikap toleransi antar umat beragama seharusnya menjadi kesadaran bagi semua umat manusia. Sebab, dengan toleransi, kerukunan bisa terjalin, kedamaian bisa tercipta di mana-mana, hingga bisa meminimalisasi perilaku kontraproduktif terhadap kerukunan antaragama. Selain itu, persatuan antar manusia juga akan tercipta tanpa memandang latar belakang agama mereka masing-masing. Syekh Wahbah Zuhaili, Tafsir Munir fil Aqidah Wasi Syariah wal Manhaj, Damaskus, Bairut, Darul Fikr, cetakan kedua, 2000, Juz 1, halaman 298. Selain penafsiran di atas, ada ayat lain yang justru menjadi dalil paling pokok perihal spirit diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu artinya, dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya 107. Pada ayat di atas, Allah hendak menegaskan kembali bahwa di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk menanamkan kasih sayang kepada semua umat manusia, bahkan kepada seluruh alam, tanpa memandang latar belakangnya. Selain itu, yang dimaksud rahmat pada ayat di atas adalah tidak menjadikan ilmu pengetahuan tentang agama Islam sebagai media propaganda dan pemecah belah umat. Sebab, persatuan merupakan salah satu sendi-sendi Islam dan kekuatan paling solid sebagai agama yang menjunjung nilai-nilai persatuan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Jabir bin Musa bin Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab tafsirnya, bahwa tidak sepatutnya ilmu pengetahuan dijadikan sebuah legitimasi propaganda dan perpecahan. Artinya, maka tidak sepatutnya, ilmu dan pengetahuan perihal syariat-syariat Allah, dijadikan sebagai media propaganda dan perpecahan. Al-Jazairi, Aisarut Tafasir li Kalamil Kabir, Maktaba Ulum wal Hikmah, cetakan 4, 2003, Juz 1, halaman 357. Untuk menciptakan persatuan antar umat beragama, tidak ada cara paling tepat selain berlaku toleran, ramah, dan penuh kasih sayang kepada mereka. Oleh karenanya, toleransi menempati posisi sangat penting dalam ajaran Islam itu sendiri. Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam salah satu kitabnya juga memberikan penjelasan perihal kata rahmat pada frase rahmatan lil alamin dalam ayat di atas. Beliau mengatakan, artinya, yang dimaksud dengan rahmat adalah Ar-Rahim, bersifat penyayang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bersifat penyayang kepada orang kafir. Tidakkah Anda lihat, ketika orang kafir melukai Nabi dan mematahkan beberapa giginya, hingga ia terjatuh dan pingsan, kemudian ketika sadar ia berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sulaiman Al-Jamal, Al-Futuhatul Ilahiyah Bi Taudihi Tafsiril Jalalain Lid Dakaikil Hafiyah, Lebanon, Bairut, Darul Kutub Ilmiah, Juz 5, halaman 176. Pada keadaan yang sangat genting, bahkan nyawa hampir terancam, justru Rasulullah menampakkan kasih sayangnya yang sangat tinggi. Beliau tetap ramah kepada mereka yang bukan hanya menolak risalah beliau, melainkan juga hendak membunuh Nabi. Jika dalam keadaan seperti itu saja Rasulullah bersikap toleran kepada pemeluk agama lain, maka sudah menjadi kewajiban dalam keadaan damai. Seperti di Indonesia, toleransi menjadi sikap yang harus dipedomani semua umat beragama.
Oleh karenanya, dalam konteks masyarakat yang majemuk, setiap pemeluk agama harus menyadari bahwa perbedaan agama adalah realitas kehidupan dan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dengan menyadari hal tersebut, kita semua berinteraksi dengan baik kepada siapa saja selama itu mendorong terwujudnya kehidupan yang adil dan damai. Demikianlah pembahasan kita tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang senantiasa menyebarkan kebaikan dan kedamaian, seperti yang diajarkan dalam Islam. Jangan lupa untuk memberikan komentar, berbagi pendapat, dan menyebarkan kebaikan ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.